杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Ayo nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Cekidot. 好一个不屈之。 Sebelumnya, Qin Jianxin ingin memberi kompensasi kepada Xiaoyan atas pengambilan tombak pemecah jiwa, tetapi Yang Ke tidak langsung memintanya. Sekarang, meskipun urusan antara dirinya dan Qin Wuhui tampak seperti pertukaran yang adil, siapapun yang jeli dapat melihat bahwa Yang Ke telah menderita kerugian besar. Bagaimanapun baik Qin Wuhui maupun Heizou dan Hemio, mereka semua adalah anggota aliansi pedang. Dan Yang Ke memberikan 2 ramuan, tetapi ia tidak mendapatkan apapun. Dan itu adalah 2 ramuan kuno yang telah lama punah. Maka Gu Jianxin tiba-tiba merasa berutang banyak kepada Yang Ke. Saudara Yang, katakan pada saya kompensasi apa yang Anda inginkan, dan saya siap dibantai oleh Anda, kata Gu Jianxin bercanda. Itu tidak perlu. Yang Ke tersenyum. Sebenarnya saya sudah memikirkan kompensasinya dan itu mudah bagi saudaraku. Oh, saya ingin mendengar detailnya. Gu Jianxin memasang wajah serius dan yang lainnya menatap Yang Ke. Mereka ingin tahu apa yang ia butuhkan. Qin Wuhui khususnya tampak sangat fokus. Sepertinya selama Yang Ke mengatakan syaratnya, ia bersedia melakukan yang terbaik untuk memenuhinya. Kita akan pergi ke bintang Qingmu kali ini kan? Tanya Yang Ke. Iya. Izinkan saya bertanya, apakah bintang Qingmu sepenuhnya berada di bawah kendali aliansi pedang? Iya, seluruh bintang kultivasi bintang Qingmu milik aliansi pedang saya, kata Gu Jianxin dengan bangga. Aliansi pedang saya mengendalikan 3 bintang kultivasi seperti bintang Qingmu. Gampang. Yang Ke tersenyum tipis. Saya ingin sebidang tanah seluas 10.000 mil. Baiklah, dan saya tidak akan mengambil tanah yang subur, cukup yang tidak terlalu tandus. 10.000 mil? Gu Jianxin mengangkat alisnya. 5.000 mil juga tidak masalah, tambah Yang Ke. Saudara Yang, Anda terlalu sopan, lupakan 10.000 mil. 100.000 mil saja sudah cukup. Gu Jianxin tertawa dan menepuk bahu Yang Ke. 100.000 mil tanah tidak ada apa-apanya untuk bintang Qingmu. Baiklah, sudah diputuskan. Setelah kita sampai di bintang Qingmu, saya akan meminta seseorang untuk berkonsultasi dengan Anda. Soal keputusan akhir Anda yang menentukan. Yang Ke tertegun sejenak tetapi tidak bereaksi terlalu keras. Ia tersenyum dan berkata, karena saudaraku berkata begitu, saya tidak akan bersikap sopan. Lagi pula ia adalah penguasa bintang gelap dan 100.000 tanah saja tidak akan menjadi masalah besar baginya. Tidak perlu bersikap sopan antara Anda dan saya. Gu Jianxin melambaikan tangannya dan Ling Yue segera melangkah maju mengisi cangkirnya dan Yang Ke. Saudara Yang, bolehkah saya bertanya, apa yang akan Anda lakukan dengan tanah ini? Apakah Anda akan menetap di planet Qingmu? Tanya Gu Jianxin dengan wajah berseri-seri penuh harap. Jika Yang Ke benar-benar berpikir demikian, maka itu pasti kabar baik bagi Gu Jianxin. Ia sudah khawatir tidak akan bisa memenangkan hati Yang Ke, tetapi jika Yang Ke memutuskan untuk menetap di planet Qingmu, bukankah ia akan khawatir tidak memiliki kesempatan untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya di masa depan? Tidak harus tempat tinggal permanen, istana sementara juga bagus. Yang Ke terkekeh. Saudara Yang, Anda punya ambisi besar. Saudaraku, bagaimana kalau saya membahas kesepakatan ini lain dengan Anda? Saudara Yang, silakan bicara. Saya membutuhkan kristal roh kekosongan dalam jumlah besar. Saya ingin tahu apakah saudaraku punya cara untuk mendapatkannya. Tentu saja saya bisa membelinya dengan kristal suci atau menukarnya dengan sesuatu yang lain.
karena saya tidak akan membiarkan aliansi pedang Anda menderita kerugian. Saudara yang serius, karena ini kesepakatan tentu saja saya tidak akan menolak. Namun kristal roh kekosongan adalah komoditas langka di seluruh wilayah bintang. Bagaimana kalau begini? Saat kita sampai di planet Kimu, saya akan membantu Anda mencari tahu. Baiklah, terima kasih kalau begitu. Perjamuan berlangsung seharian sebelum musik dan kerumunan bubar. Kemudian Yangke kembali ke kamarnya dan mandi untuk membersihkan alkohol. Kemudian Yueshi, Heso, dan Hemio, guru sekaligus muridnya, datang berkunjung dan berterima kasih kepadanya. Meskipun masalah ini sepele baginya, tapi bahan-bahan untuk menyempurnakan Pilinglong 7 putaran ada semuanya adalah harta yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Satu-satunya barang berharga adalah inti dari rusa 7 warna. Itulah hadiah yang ia dapatkan setelah membunuh monster mutan rusa 7 warna di Taman Kekaisaran. Inti itu telah disimpan tetapi tidak digunakan dimanapun, jadi sangat cocok untuk menyempurnakan ramuan tersebut. Namun bagi ketiga guru sekaligus muridnya, ini adalah masalah yang sangat penting untuk masa depan mereka. Dan Yangke dapat merasakan rasa terima kasih mereka yang tulus, yang membuatnya terharu. Posisi, kekuatan, dan kemampuan yang berbeda membentuk kemampuan setiap orang. Layaknya batang besi, yang bahkan semut pun tak mampu menggerakkannya. Tapi manusia biasa pun dapat mengambilnya dengan mudah. Setelah mengantar ketiga orang itu pergi, Yangke menutup pintu dan memanfaatkan waktu yang tersisa dalam perjalanan. Mulai mengolah berbagai teknik rahasianya, baik itu benang darah emas, pedang 5 elemen yang tak terpahancurkan, maupun kekuatan ruang. Semuanya membutuhkan waktu untuk diolah dan dimatangkan. Untungnya perjalanan selanjutnya berjalan tanpa hambatan. Sejak serangan mendadak Li Minghe dan anak buahnya, kapal perang tersebut tidak menemui masalah lagi hingga lebih dari 20 hari kemudian. Akhirnya mencapai bintang Kimu. Di dalam wilayah bintang banyaknya bintang kultivasi, masing-masing diatur oleh hukumnya sendiri, menghadirkan perbedaan yang signifikan. Baik itu energi spiritual, sumber daya yang dihasilkan, maupun jumlah prajurit yang tinggal di sana, dan pencapaian yang dapat mereka raih. Terdapat perbedaan yang signifikan tergantung pada bintang kultivasinya. Misalnya, di benua Tongsuan, energi spiritual di sana sangat tipis, dan para prajurit hanya dapat berkultivasi hingga alam Raja Suci sebelum mencapai alam suci. Di bintang kultivasi lainnya, batas bagi para prajurit adalah alam Raja Suci atau alam kembali kekosongan. Sementara bintang gelap memiliki energi spiritual yang melimpah, cukup bagi para prajurit untuk naik ke alam Raja Kekosongan. Tapi hukum di sana menekannya, mencegah para prajurit merasakan misteri alam Raja Kekosongan dan membuat mereka tak berdaya. Di antara banyaknya bintang kultivasi ini, yang paling melimpah ditetapkan sebagai bintang utama dari faksi-faksi besar. Misalnya, bintang bulan air dari Kamar Dagang Hengruo, bintang pedang dari aliansi pedang, dan bintang kemuliaan ungu dari bintang ungu. Bintang-bintang utama ini melampaui bintang kultivasi lainnya dalam segala hal. Di sisi lain, bintang Kingmu hanyalah bintang kultivasi biasa. Tak jauh berbeda dengan bintang Yoan, meski ukurannya sekitar 2 kali lebih kecil. Pada saat ini, kapal perang Gujiansin perlahan turun di depan istana Kingmu, disambut oleh para prajurit dari aliansi pedang di bawahnya. Dan yang memimpin rombongan itu adalah seorang wanita cantik berwajah menawan dan sosok anggun. Ia mengenakan jubah panjang berwarna gelap dan dadanya tampak menyembul keluar. Pinggangnya tampak ramping dan langsing, serta kakinya lurus dan ramping. Senyum ramah menghiasi matanya yang tajam, penuh pesona, dan aura kedewasaan masih terpancar. Begitu Gujiansin turun dari kapal perang, ia menyapanya dengan hangat. "Bibi Lan, lama tak bertemu." Wanita cantik itu yang dipanggil Bibi Lan tersenyum dan berkata, "Salam pemimpin aliansi muda, saya telah menunggu Anda." Setelah itu, ia membungkuk dan anggun, dan para prajurit di belakangnya segera membungkuk memberi salam. "Kita bukan orang asing, Bibi Lan. Mengapa Anda begitu sopan?"
Gu Jianxin berkata sambil tersenyum, jelas menunjukkan hubungannya yang baik dengan wanita cantik itu. Etika harus ditinggalkan. Bibi Lan tersenyum lembut, matanya yang indah, seolah bisa berbicara melirik ke belakang Gu Jianxin dan mengangguk lembut kepada Qin Wu Hui sebagai salam. Kemudian tatapnya tertuju pada Yang Ke. Tapi ada sedikit kecurigaan terpancar di wajahnya. Dia sangat menyadari orang-orang di sekitar Gu Jianxin, tetapi wajah Yang Ke terasa asing baginya. Kemudian, sebuah pikiran ilahi menyapunya dan mengungkapkan bahwa Yang Ke adalah seorang prajurit tingkat ketiga dari alam kembali kekosongan. Tentu saja ia bingung. Di luar berangin, ayo masuk dulu, kata Gu Jianxin. Alih-alih langsung menjelaskan latar belakang Yang Ke kepada wanita cantik itu. Mata indah Bibi Lan berbinar. Ia tersenyum lembut dan berkata, "Baik, pemimpin aliansi muda, kemarilah." Setelah itu, ia memimpin jalan. Istana Qingmu adalah bangunan simbolis di bintang Qingmu. Istana ini berfungsi sebagai markas besar dan pusat administrasi aliansi pedang di bintang tersebut. Jadi Yang Ke mengikutinya dengan tenang, mengamati wanita cantik bernama Bibi Lan sejenak. Meskipun ia tidak menggunakan indera ilahinya untuk menyelidiki lebih dekat, kesan yang diberikan wanita itu menunjukkan bahwa ia adalah seorang master alam Raja Kekosongan. Wajar saja, mengingat betapa pentingnya bintang Qingmu bagi aliansi pedang. Wajar saja jika seorang master alam Raja Kekosongan akan ditempatkan di sini. Wanita cantik ini, Bibi Lan, kemungkinan besar adalah seorang master tingkat pertama Raja Kekosongan. Karena auranya sebanding dengan Li Minghe. Meskipun jauh dari level Lo He, istana Qingmu sangat luas. Setelah masuk dan mengusir orang luar, Gu Jianxin memperkenalkan Yang Ke. Melalui perkenalan Gu Jianxin, Yang Ke mengetahui bahwa nama wanita cantik itu adalah Lo Lan. Dan seperti yang ia duga, ia memang seorang master tingkat pertama Raja Kekosongan. Bibi Lan adalah penguasa bintang planet Qingmu yang bertanggung jawab atas semua urusan aliansi pedang di sini, kata Gu Jianxin. Master bintang? Wajah Yang Ke sedikit memucat. Saudara Yang, jangan kaget. Gu Jianxin tampaknya telah mengantisipasi reaksi Yang Ke dan tersenyum. Master bintang ini bukan seperti yang Anda bayangkan, itu hanya gelar. Jadi, itu hanya gelar, kata Yang Ke akhirnya lega. Lagi pula dalam pemahamannya setiap master bintang adalah orang kuat di tingkat ketiga alam Raja Kekosongan. Tampaknya hanya mereka yang berada di tingkat ketiga alam Raja Kekosongan yang memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk memurnikan esensi bintang. Lo He menjadi master bintang Cui Wei hanyalah keberuntungan. Sementara ia sendiri menjadi master bintang gelap berkat bantuan Yang Yan. Lo Lan baru berada di tingkat pertama alam Raja Kekosongan. Jika ia bisa menjadi master bintang, itu berarti ia memiliki kesempatan besar. Tetapi jika itu hanya gelar, maka itu bukan masalah besar. Setiap master alam Raja Kekosongan yang dikirim oleh aliansi pedang ke bintang Qingmu untuk bertanggung jawab atas segalanya di sana dapat disebut master bintang. Maka master bintang hanyalah sebuah posisi, sebuah gelar, tanpa kemudahan dan keuntungan yang dimiliki oleh seorang master bintang sejati. Anak muda, Anda tampak terkejut. Apa Anda pernah bertemu dengan seorang penguasa bintang sebelumnya? Lo Lan dengan intuisi tajam seorang wanita segera menyimpulkan sesuatu dari perubahan sikap Yang Ke. Beberapa tahun yang lalu, saya mendapat kehormatan bertemu Tuan Lo He di bintang Cui Wei. Yang Ke menjelaskan dengan santai. Lo He? Gumam Lo Lan. Beberapa tahun yang lalu, sepertinya Anda ikut serta dalam ujian penjara darah. Iya. Saudara Yang, Anda bahkan ikut serta dalam ujian penjara darah. Gu Jianxin langsung terkejut, menatap Yang Ke dengan takjub. Sepertinya pencapaian Yang Ke bukan sekedar keberuntungan. Sebelumnya ia pernah mendengar dari Yang Ke bahwa ia pernah ke Taman Kekaisaran saat dibuka dan ia juga pernah mengikuti ujian penjara darah. Untuk lolos dari 2 tempat berbahaya tanpa cedera berturut-turut, seseorang membutuhkan keterampilan, bukan hanya keberuntungan.
Saya mengagumi Anda, kata Gu Jianxin tulus, menangkupkan tinjunya berulang kali, wajahnya dipenuhi kekaguman. Yang gemutkan bibirnya. Sayangnya, kurang dari 2 tahun setelah ujian penjara darah, Lo He tampaknya telah dibunuh. Kejadian ini telah mengguncang seluruh wilayah Bintang, kata Lolan lirih. Tuan muda ini juga sudah mendengar tentang ini. Saya tak percaya orang seperti Lo He bisa terbunuh. Saya tidak tahu pelakunya. Yang tetap diam dengan ekspresi datar. Ngomong-ngomong Bibi Lan, waktu saya datang ke sini kali ini, saya disergap oleh Li Minghe dan anak buahnya. Gu Jianxin mengganti topik pembicaraan. Apa? Wajah Lolan memucat. Apakah Anda terluka? Luka-luka saya sudah sembuh berkat bantuan saudara Yang. Kalau tidak, saya pasti sudah tamat. Dia? Lolan melirik Yang Ke dengan heran. Meskipun dia tidak yakin apa yang terjadi, karena Gu Jianxin mengatakan Yang Ke lah yang membantu mereka lolos dari bahaya. Dia tentu saja tidak mempercayakannya. Kemudian dia berkata dengan sungguh-sungguh. Terima kasih atas bantuan Anda, adik kecil. Saya pasti akan membalas budi Anda. Anda terlalu sopan, senior. Saya dan saudaraku langsung cocok. Ini hanya masalah kecil, tak perlu dibicarakan, kata Yang Ke dengan rendah hati. Ini masalah kecil? Ekspresi Lolan sangat aneh. Disergap oleh seorang master alam raja kekosongan bukanlah masalah kecil. Ia hampir bisa membayangkan resiko yang sangat besar yang terlibat. Jika semuanya salah, Gu Jianxin mungkin tidak akan berdiri di hadapannya sekarang. Terkubur di suatu tempat tak dikenal di wilayah Bintang. Di mana si brengsek Minghe itu? Lolan kembali menatap Gu Jianxin. Tatapannya tegas, niat membunuh terpancar di mata indahnya. Dia berani melakukan hal seperti itu, takkan ada tempat baginya untuk di dunia ini Bintang. Dia sudah mati, kata Gu Jianxin dengan suara berat. Lolan membuka mulutnya cukup lama sebelum bertanya. Bagaimana dia bisa mati? Gu Jianxin melirik Yang Ke. Lolan mengalihkan tatapan terkejutnya ke arahnya. Tapi Yang Ke tersenyum dan berkata tanpa rasa bersalah. Saat dia sedang bertarung sengit dengan saudaraku, saya diam-diam memukulnya. Lolan terdiam lama sebelum tiba-tiba tersenyum. Adik kecil, Anda memang berbakat. Dia agak terlalu sombong saat itu. Yang Ke mengangkat bahu. Melihat ekspresinya yang santai, Lolan langsung tahu bahwa Yang Ke tidak ingin membahas topik ini lebih lanjut dan berkata dengan sangat bijaksana. Ling Minghe mencari kematiannya sendiri, jadi ini bukan salah orang lain. Namun Tuan Muda berhasil lolos kali ini berkat bantuan para bangsawan. Jangan gegabah lagi. Saya mengerti. Gu Jianxin mengangguk dengan sungguh-sungguh. Baiklah Bibi Lan, saya membawa saudara Yang ke sini kali ini terutama untuk memberitahu Anda sesuatu. Ada apa? Saudara Yang ingin membangun istana di Bintang Kingmu dan membutuhkan lahan seluas 100.000 mil. Bibi Lan, apakah Bibi punya lokasi yang cocok? 100.000 mil? Lolan merenung sejenak dan berkata, ada banyak tempat, tapi saya tidak tahu lokasi seperti apa yang disukai adik kecil. Bagaimana kalau begini? Saya akan meminta seseorang untuk membawakan peta Bintang Kingmu besok, dan adik kecil bisa memilihnya sendiri. Baiklah, kalau begitu saya akan merepotkan Anda senior. Sama-sama adik kecil, Anda telah menyelamatkan nyawa Tuan Muda. Wilayah seluas 100.000 mil ini tidak ada apa-apanya bagi aliansi pedang. Kalau begitu saya pamit dulu. Saya akan kembali besok untuk mengganggu Anda senior. Yang Ke tahu bahwa Gu Jianxin membawanya ke sini khusus untuk bertemu dengan Lolan guna membahas wilayah seluas 100.000 mil. Mereka pasti punya urusan rahasia yang harus dibicarakan nanti. Jadi tidak pantas baginya untuk tinggal. Saya akan mengantar Anda. Gu Jianxin memberi isyarat mengantar Yang Ke keluar. Di luar, seorang pelayan membawa Yang Ke ke salah satu sayap istana Kingmu untuk beristirahat. Setelah Yang Ke pergi, Lolan memancarkan indera ilahnya untuk mengamati situasi. Kemudian dengan jentikan tangannya, ia mengaktifkan berbagai penghalang di ruangan itu. Memastikan tidak ada yang bisa memata-matai area tersebut. Kemudian dengan ekspresi serius, ia bertanya. Tuan Muda, apakah pemuda bernama Yang Ke itu dapat dipercaya?
Ya, dari pengamatan saya selama ini, dia tidak ada hubungannya dengan aliansi pedang kita. Kemunculannya di tempat Ling Minghe menyergap saya hanyalah kebetulan, karena dia disergap Ling Minghe saat lewat tadi. Dia selamat dari penyergapan Ling Minghe. Ekspresi Lolan sedikit berubah. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana dia bisa melakukannya. Gu Jianxin menggelengkan kepalanya perlahan. Tapi kekuatannya tak terbantahkan. Dia mengatakan itu sebelumnya hanya untuk membuat saya malu. Kematian Li Minghe hampir bisa dikatakan sebagai kesalahannya sendiri. Meskipun ada kecurigaan serangan diam-diam, tapi Bibi Lan, Anda sudah hidup begitu lama. Pernahkah Anda mendengar seorang master alam pengembalian kekosongan bisa membunuh seorang master alam raja kekosongan? Tidak. Lolan menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh, lalu melototi Gu Jianxin. Apa? Apakah Bibi Lan berumur panjang? Apakah Bibi Lan sudah tua? Gu Jianxin menggaruk kepalanya dengan canggung, lalu segera berkata dengan serius. Dan menurut pengamatan saya, dia sepertinya menggunakan kekuatan ruang dalam serangannya terhadap Li Minghe dan membunuhnya. Perhatian Lolan memang teralih dan dia berseru. Kekuatan ruang? Bisakah dia menggunakan kekuatan ini untuk melawan musuh? Lebih dari itu. Gu Jianxin teringat kembali pada saat itu. Ekspresinya terus berubah dan suaranya perlahan merendah. Pencapaiannya dalam kekuatan ruang tampaknya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia bisa mendamatkan kekuatan ruang menjadi sebilah pedang, melahap dan mengasingkan tubuh Li Minghe. Lolan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan untuk menutup mulutnya. Singkatnya, saya ingin berteman dengan orang ini, bukan menyinggung perasaannya. Jadi saya akan meminta Bibi Lan untuk mengawasinya. Jangan khawatir, karena dia meminta wilayah 100.000 mil. Akan selalu ada kesempatan untuk bertemu dengannya di masa depan. Mata indah Lolan berbinar-binar, seolah ia sangat tertarik pada Yang Ke. Ia melanjutkan. Baiklah, ceritakan secara detail pada Bibi Lan tentang pertempuran Anda dengan Li Minghe. Karena ini cukup menarik. Aliansi pedang berjalan sangat cepat, atau mungkin bisa dikatakan Lolan sangat efisien. Yang Ke tinggal di istana Kingmu selama sehari. Pada hari kedua, seorang pelayan tiba-tiba datang memberitahu Yang Ke bahwa Lolan telah memintanya datang untuk urusan penting. Hal ini langsung mengingatkan Yang Ke pada masalah wilayah 100.000 mil. Jadi tanpa menunda lagi, ia mengikuti pelayan itu keluar dari sayap. Mengikuti orang itu melewati istana Kingmu. Yang Ke segera bertemu Gu Jianxin, mengenakan pakaian kasual. Ia berdiri di koridor, melambaikan padanya, sambil tersenyum. Di belakangnya berdiri Ling Yue, pelayan pedang kirinya, dan Ansing, pelayan pedang kanan. Saudara Gu, Yang Ke melangkah maju dan mengepakkan tinjunya. Saudara Yang, apakah Anda sudah terbiasa dengan akomodasi Anda? Tanya Gu Jianxin antusias. Sangat nyaman, jawab Yang Ke. Bagus, saya hanya khawatir tidak bisa memberikan keramahan yang memadai. Karena saudara yang nyaman, saya lega. Ya, Senior Lo yang mengirim saya. Seperti dugaan Anda. Gu Jianxin mengedipkan mata pada Yang Ke dan dengan hangat mengaitkan bahunya. Ikuti saya. Berjalan menyusuri koridor, mereka segera mencapai ujungnya. Tirai cahaya menyelimuti bagian depan, mengaburkan pandangan, seperti tirai air yang menghalangi pandangan. Di atas tirai cimat dan polak seukuran beras yang tak terhitung jumlahnya berenang dan melesat seperti ikan. Tampak misterius dan rumit. Gu Jianxin mengabaikan mereka dan terus maju, memerintahkan pengawal pedang kiri dan kanannya. Tetap di sini, siapapun yang berani mendekat akan dibunuh tanpa ampun. Ya, Ling Yue dan Ansing menjawab serempak, berhenti. Gu Jianxin menuntun Yang Ke langsung melewati tirai cahaya. Pandangannya kabur, dan Yang Ke mendapati dirinya berada di dunia lain. Benda itu sunyi dan sama sekali tidak berpenghuni, kecuali sebuah benda bulat raksasa. Bola itu berdiameter sekitar 3 meter dengan pola-pola tak beraturan, berwarna kuning tanah, biru kehijauan dan hijau zamrud yang saling bertautan dan bersinar di permukaannya. Ketika Yang Ke tiba, bola itu masih berputar searah jarum jam dengan kecepatan yang halus. Lolan yang berdiri di dekatnya menyapanya sambil tersenyum. Adik kecil, Senior Luo.
Yangke segera membalas sapaannya, tetapi perhatiannya segera tertuju pada bola di hadapannya. Baik Lolan maupun Gu Jianxin tampak enggan menjelaskan. Sebaliknya mereka mengamati perubahan ekspresi Yangke dengan penuh minat. Sesaat kemudian Yangke tiba-tiba menunjukkan ekspresi tersadar. Ia menoleh ke arah Lolan dan Gu Jianxin lalu bertanya dengan heran. Apakah benda ini bintang kayu hijau yang telah menyusut berkali-kali lipat? Mata yang bagus, adik kecil. Lolan mengangguk sambil tersenyum. Itu memang bintang kayu hijau yang telah menyusut berkali-kali lipat. Aliansi pedang kita menghabiskan 100 tahun penuh mengerahkan prajurit yang tak terhitung jumlahnya untuk mengamati seluruh geografi bintang kayu hijau dan mengukur dimensi berbagai wilayahnya. Dan kita dengan susah payah menciptakan ini. Mungkinkah ini peta yang disebut senior kemarin? Yangke merenung. Iya. Gu Jianxin mengangguk sambil tersenyum. Peta yang disebutkan Bibi Lan kemarin mengacu pada benda ini. Itu sebabnya kita harus menunggu sampai hari ini untuk menunjukkannya kepada saudara Yang. Ini membuat segalanya jauh lebih mudah. Yangke kagum. Sambil mengitari bola itu, ia segera memahami apa yang diwakili oleh berbagai warna pada bola itu. Warna haki tak diragukan lagi mewakili daratan. Warna biru kehijauan mewakili laut. Dan warna cian mewakili hutan. Ada juga sejumlah kecil warna lain yang tidak termasuk dalam 3 kategori utama. Mungkin terkait dengan wilayah langka seperti rawa dan gurun. Metode aliansi pedang cukup mengesankan, tetapi butuh waktu 1 abad. Dan hanya kekuatan sekuat itu yang dapat melakukannya. Setelah diamati lebih dekat, bola itu dihiasi banyak simbol yang menyerupai kota-kota dengan berbagai ukuran, yang jelas menandakan permukiman para prajurit bintang Kingmu. Dengan ini pengelolaan bintang Kingmu oleh Lolan menjadi jauh lebih mudah. Saat Yangke mengamati, Lolan berinisiatif menjelaskan. Seperti yang telah diantisipasi Yangke, warna-warna yang berbeda memang sesuai dengan lingkungan geografis yang berbeda, dan kedalaman warna juga menunjukkan konsentrasi energi spiritual di suatu area tertentu. Semakin terang warnanya, semakin lemah energi spiritualnya. Sementara semakin gelap warnanya, semakin kaya. Setelah menjelaskan situasinya secara singkat kepada Yangke, Lolan berkata, karena adik kecil membutuhkan sebidang tanah dengan radius 100.000 mil, tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Saya telah memilih beberapa lokasi untuk Anda pilih. Tentu saja ini hanyalah saran-saran sederhana dari saya. Jika Anda tidak puas, Anda dapat memilih lokasi Anda sendiri di sini. Dimanapun di bintang Kingmu pun bisa. Yangke sedikit terharu dan mengepakkan tinjunya dan berkata, Senior, kebaikan Anda begitu besar sehingga saya tidak bisa menolak. Tolong beri saya saran. Tidak perlu sungkan-sungkan. Lolan tersenyum dan melambaikan tangannya. Bola di depannya mulai berputar lebih cepat, lalu tiba-tiba membeku. Lolan lalu menunjuk ke suatu tempat dan berkata, ini tempat pertama yang saya pilih untuk Anda, dikelilingi pegunungan dan menghadap Sungai Ning. Kaya akan sumber daya dan energi spiritual. Ada kota di dekat sini bernama Kota Ning yang juga bisa Anda klaim sebagai milik Anda. Kota? Bagaimana menurut Anda? Tanya Yangke heran. Dia hanya meminta sebidang tanah yang tidak tandus, tetapi ia tidak menyangka pihak lain bersedia memberinya kota. Bukan masalah besar, hanya kota. Gu Jianxin terkekeh. Ya, setidaknya ada 8.000 kota seperti ini di bintang Kingmu. Sungguh suatu berkah bisa dikagumi oleh adik kecil. Lolan juga tersenyum. Dia tidak tahu apa yang dikatakan Gu Jianxin padanya kemarin, tetapi Yangke merasa bahwa sikap Lolan terhadapnya sedikit berubah hari ini. Dan dia tampak jauh lebih antusias. Kalau Anda belum puas di sini, lihat saja di sini. Lolan melambaikan tangannya lagi, dan bola itu mulai berputar lagi. Ketika bola itu membeku, Lolan menunjuk ke suatu tempat dan berkata, tempat ini juga lumayan. Saya pernah ke sana sebelumnya. Indah. Orang-orangnya luar biasa dan banyak wanita cantik di sini. Melihat ketidakpedulian Yangke, Lolan segera memperkenalkan tempat berikutnya. Setelah memperkenalkan 7 atau 8 tempat, Yangke masih tidak menunjukkan minat.
Sebenarnya tempat-tempat yang dipilih Lolan yang untuk Yangke memang cukup bagus. Masing-masing memiliki energi spiritual yang sangat kaya dan mempertimbangkan semua aspek. Itu benar-benar keputusan yang bijaksana. Namun Yangke tampaknya tidak menyukai satupun, yang membuat Lolan bingung. Ia bertanya-tanya apa yang dicari Yangke. Senior Luo, apakah ada tempat yang cocok di laut? Yangke menyela ketika ia hendak memperkenalkan tempat lain. Di laut? Lolan mengangkat alisnya dan tersenyum. Jadi adik kecil Anda ingin tinggal di tepi laut. Lalu bagaimana dengan lokasi ini? Setengah jam kemudian Yangke muncul dari tempat ajaib itu tampak sangat puas. Setelah banyak menjelajah dan membandingkan, akhirnya ia memilih tempat bernama Pulau Hiu Kembar. Tempat ini bisa digambarkan sebagai 2 pulau atau mungkin 1. Karena keduanya terhubung. Dari atas, kedua pulau itu tampak seperti 2 hiu yang berenang, berdampingan di lautan. Gambaran yang benar-benar nyata. Karena itulah namanya Pulau Hiu Kembar. Daerah itu benar-benar memenuhi persyaratan Yangke. Tidak lebih dan tidak kurang. Sekitar 100.000 mil. Dan 500 mil dari Pulau Hiu Kembar terdapat sebuah kota pesisir. Pulau ini dianggap cukup terpencil di planet Kingmu. Tapi Lolan dan Gu Jianxin bingung mengapa ia memilih tempat seperti itu. Lagi pula dibandingkan dengan lokasi-lokasi yang sebelumnya direkomendasikan Lolan, Pulau Hiu Kembar tidak menawarkan keunggulan signifikan selain energi spiritualnya yang luar biasa. Tapi Yangke telah memilih tempat yang lebih jauh. Tempat yang kualitasnya lebih rendah daripada sesuatu yang dekat dan jauh. Bagaimanapun itu adalah usulan yang merugikan. Namun karena Yangke telah setuju, mereka tidak punya pilihan lain. Dengan demikian, Pulau Hiu Kembar menjadi wilayah kekuasaan Yangke mulai sekarang. Selama faksi Gu Jianxin tetap mengendalikan aliansi pedang, tak seorang pun bisa merebut Pulau Hiu Kembar darinya. Dan ini adalah janji Gu Jianxin kepada Yangke. Tapi Yangke tidak terlalu keberatan. Lagi pula, wilayah itu sekarang miliknya. Jika ada yang berani merebutnya di masa depan, mereka harus mempertimbangkan kekuatan mereka sendiri. Keesokan harinya, Yangke mengucapkan selamat tinggal kepada Lolan dan Gu Jianxin, bersiap untuk berangkat ke Pulau Hiu Kembar. Di luar istana Kingmu, Gu Jianxin berkata dengan sedikit rasa bersalah. Saudara Yang, saya tidak bisa mengantar Anda ke sana secara pribadi. Saya datang ke Bintang Kingmu untuk urusan penting kali ini, dan saya benar-benar terlalu sibuk. Saudaraku, sama-sama, saya tahu cara menuju Pulau Hiu Kembar. Lagi pula dengan surat tulisan tangan dan token yang diberikan oleh Senior Luo, akan sangat mudah untuk mengurus urusan di sana. Saudaraku, jangan khawatir. Yangke tersenyum tipis. Gu Jianxin berkata, bagus. Dia kembali tersenyum misterius. Tapi saudara Yang, ada beberapa orang yang ingin pergi di Pulau Hiu Kembar bersama Anda. Saya harap Anda tidak menolak. Ada yang mau ikut dengan saya? Siapa? Yangke menelan kening. Ia tidak mendengar apapun sebelumnya. Gu Jianxin melirik ke samping dan Yangke mengikuti tatapannya. Tiba-tiba melihat 3 wajah yang familiar. Tuan Muda Yang. Yueshi perlahan mendekat, berhenti tak jauh darinya. Saudara Yang. Panggil Heizou dan Hemio dengan tegas. Yangke menatap Gu Jianxin yang mengangkat bahu dan tersenyum. Saya sudah mengeluarkan mereka dari aliansi pedang. Sebagai pemimpin aliansi muda, saya punya wewenang. Raut wajah Yangke berubah. Lalu saya bertanya apa rencana mereka untuk masa depan. Mereka bilang ingin mengikuti Anda. Tapi mereka tidak tahu apakah Anda bersedia menerima mereka. Tambah Gu Jianxin sambil menyeringeh. Saudaraku, terima kasih atas kebaikan Anda. Kata Yangke serius. Dengan keilahiannya, bagaimana mungkin ia tidak menyadari bahwa Gu Jianxin sedang membantunya. Lagi pula ia sendirian di Bintang Kingmu. Meskipun kekuatannya luar biasa, ada beberapa hal yang tidak bisa ia tangani sendiri. Dan ia tidak punya penolong yang mumpuni. Namun jika Yueshi dan kedua muridnya mengikutinya, situasinya akan berbeda. Mereka dapat menangani tugas-tugas yang membosankan dan bahkan menangani apapun yang tidak dapat ia lakukan dengan mudah. Ini juga akan menyelamatkan Yueshi dan kedua muridnya dari situasi sulit yang mungkin mereka hadapi di aliansi pedang.
seperti yang telah dikatakan Yang Ke sebelumnya. Setelah insiden Qin Yang, akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan pijakan di aliansi pedang. Kemanapun mereka pergi, mereka akan dituduh tidak tahu berterima kasih dan menjadi sasaran kritik. Sekarang, setelah mereka dikeluarkan dari aliansi pedang, situasinya seperti itu tentu saja dapat dihindari. Gu Jianxin sedang berpikir keras. Mungkin bisa dikatakan bahwa ia mati-matian berusaha meninggalkan kesan yang baik pada Yang Ke. Itulah sebabnya ia memfasilitasi masalah ini. Yang Ke tentu saja tidak punya alasan untuk menolak tawaran baiknya. Dia menatap Yueshi dan kedua muridnya dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Apakah kalian bersedia mengikuti saya? Selama Tuan Muda bersedia menerima saya bersedia melayani. Jawab Yueshi cepat. Kami juga bersedia, kata kedua saudari itu serempak. Baiklah, mulai sekarang kalian semua ikut dengan saya. Yang Ke mengangguk. Terima kasih Tuan Muda. Yueshi membungkuk dengan anggun, wajahnya berseri-seri gembira. Adik kecil, Lolan yang berdiri dekatnya akhirnya menyela. Untuk kristal roh kekosongan yang Anda butuhkan, saya belum bisa mengumpulkan banyak saat ini. Tapi saya akan berusaha sebaik mungkin. Bagaimana kalau saya suruh seseorang mengirimkannya kepada Anda sebentar lagi? Kalau begitu, saya akan merepotkan senior. Setelah Yang Ke memilih Pulau Hiu Kembar sebagai wilayah kekuasaannya, ia meminta Gu Jianxin dan Lolan sejumlah besar kristal roh kekosongan. Namun kristal-kristal itu sangat langka sehingga Lolan tidak akan bisa langsung menemukannya. Namun dengan janjinya, Yang Ke akhirnya bisa mendapatkannya. Kemudian Yang Ke bersama Yueshi dan kedua muridnya memanggil kapal bintang dan meninggalkan istana Qingmu. Gu Jianxin dan yang lainnya memperhatikan kepergian Yang Ke sebelum kembali. Perjalanan ke Pulau Hiu Kembar bahkan menggunakan formasi spesial di bintang Qingmu akan memakan waktu setengah bulan. Untungnya, Yang Ke memiliki token pemberian Lolan. Dengan token itu, susunan spesial di semua kota besar terbuka untuknya, mengikuti rute yang telah ditentukan Lolan. Yang Ke berulang kali menggunakan susunan spesial satu demi satu. Akhirnya, dalam waktu kurang dari 2 minggu, ia tiba di Pulau Hiu Kembar. Meskipun Pulau Hiu Kembar terpencil, pulau itu memiliki susunan spesial yang menghubungkannya dengan dunia luar. Ketika Yang Ke dan rekan-rekannya muncul di dalam susunan tersebut, pemimpin prajurit yang menjaga area itu segera melangkah maju, mengamati mereka dan kemudian seperti biasa berteriak. Apa yang membawa Anda ke Pulau Hiu Kembar? Yang Ke meliriknya dan melihat bahwa ia hanyalah seorang prajurit Raja Suci tingkat ketiga. Prajurit lainnya yang menjaga area itu juga relatif lemah. Dilihat dari level mereka, jelas bahwa kekuatan gabungan Pulau Hiu Kembar tidaklah kuat. Tapi dia tidak menjawab, melainkan mengeluarkan token pemberian Lolan dan melambaikannya di depan prajurit itu. Apa ini? Mata prajurit itu melebar, raut kebingungan terpancar di wajahnya. Apa Anda tidak mengenalnya? Yang Ke merutkan kening. Lupakan saja, siapa nama tuan pulau Anda dan di mana dia? Bawa saya kepadanya. Prajurit itu terkejut dengan pertanyaan Yang Ke dan sikapnya yang angkuh. Meskipun ia tidak tahu apa artinya token itu, ia memiliki kecurigaan samar bahwa Yang Ke adalah seseorang yang penting. Ia segera menekan sikap acuh tak acuhnya sebelumnya dan menjawab dengan curiga. Tuan pulau ini adalah Julian. Bolehkah saya bertanya dari mana asal Anda dan apakah Anda kenal tuan pulau itu? Yang Ke tidak menjawab tetapi Yueshi mendengus. Apakah Anda pikir Anda bisa mempertanyakan identitas tuan muda saya? Cepat dan pimpin jalan. Saat berbicara, ia tanpa sengaja melepaskan aura sendiri. Wajah prajurit itu tiba-tiba berubah, menyadari bahwa pria dan 3 wanita ini bukanlah tandingannya. Ia segera membuat gestur tunduk dan pemimpin jalan. Dan inilah keuntungan memiliki bawahan. Yueshi dapat bertindak seolah-olah ia sedang menindas, sehingga meningkatkan status dan posisi Yang Ke, dan menghindari pertanyaan yang rumit. Yang Ke menatap Yueshi dengan tatapan setuju, dan Yueshi tersenyum. Yuliang, penguasa Pulau Hiu Kembar, tidak terlalu kuat, karena baru mencapai tingkat pertama alam kembali kekosongan. Di pulau terpencil di seberang lautan seperti itu, jarang sekali muncul pejuang tangguh.
Nah, demikianlah cerita hari ini. Sampai jumpa lagi di cerita lain hari ya guys ya. Bye-bye.